Di awal film memperlihatkan sekelompok kriminal yang dipimpin seorang pria bernama Sonny. Mereka mendatangi seorang pencuri mobil ulung profesional bernama Petro dengan tujuan akan merekrutnya. Di saat akan memasuki rumahnya, mereka disambut dengan todongan sepucuk pistol. Tetapi salah satu dari mereka adalah teman baik Petro yang bernama Nick. Tanpa banyak basa-basi, Sonny mengajak Petro untuk bergabung dengan kelompok kriminalnya. Karena ia telah mengetahui reputasinya yang sangat luar biasa, Sonny kemudian memerintahkan Nick untuk memasang alat pendeteksi kebohongan. Ia hanya ingin memastikan jika Petro sudah tak bekerja untuk organisasi lain, sebab dulu ia pernah direkrut oleh tentara bayaran, CIA, dan agen Rusia. Biggest crime syndicate from Eastern Europe. You work for any law enforcement agencies? Nick lalu bertanya apakah Petro pernah bekerja untuk FBI atau tidak. Petro menjawab dengan tenang jika dirinya tak pernah bekerja dengan organisasi tersebut. Alat pendeteksi tersebut nampak tak bunyi apapun, yang artinya Petro berkata jujur. Dengan begitu Sonny merekrutnya tanpa ada rasa ragu. Welcome to my family, Sasha. Sebelum menjalankan tugas dari Sonny, Nick mengajak Petro untuk mencuri sebuah mobil. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan sebuah mobil dengan keluaran terbaru dengan harga yang cukup mahal. Di sini Petro meminta 50% dari hasil penjualan mobil tersebut. Sebelum dijual, Petro mengajak Nick untuk rolling sambil ngagitik di jalan karena tak ingin menyia-nyiakan mobil tersebut. Saking serunya, Nick lupa untuk memakai sabuk pengaman sehingga dirinya terlempar cukup jauh dari mobil tersebut. Ternyata Petro sengaja melakukan hal tersebut kepada Nick karena ia ingin mendapatkan uang secepatnya. Saat mereka akan bertransaksi jual beli, ada seorang docil menjegal mereka. Ia bernama Alan William, seorang agen FBI. Ia mengatakan kedatangannya untuk menangkap Nick sekaligus memaksa untuk memberitahu lokasi Sonny. Usut punya usut, Sonny sudah menjadi buronan FBI sejak lama. Namun sebagai anak buah yang mengabdi kepada atasannya, Nick tak mau memberitahu keberadaan bosnya dan memilih untuk baku tembak saja. Tapi tanpa Nick ketahui, si Alan ini tak datang sendirian. Ia membawa puluhan pasukannya ke tempat tersebut. Petro yang sedari awal tak mau ikut campur dalam urusan tersebut, tapi melihat temannya kesusahan, ia tak membiarkan temannya itu bertarung sendirian. Dan di saat Alan menembak ke arah Nick, Petro tiba-tiba melompat untuk memasang badannya. Alhasil ia pun terkena tembakan dari si Alan. FBI pun menghubungi medis untuk menolong Petro karena bagaimanapun ia bukanlah target dari operasi mereka. Saat diperiksa tim medis, detak jantung Petro sempat berhenti berdetak. Beberapa menit kemudian, ia melihat bayangan mendiang sang istri. Jantung Petro berdetak kembali dengan normal. Dan inilah Half Past Dead. 8 bulan kemudian dikabarkan bahwa Sonny telah ditangkap oleh FBI. Sementara Nick dipindahkan ke sebuah penjara di pulau terpencil yaitu Alcatraz. Dan mengejutkannya adalah Petro juga berada di sana. Ia mengaku dipindahkan dari rumah sakit penjara karena sebelumnya ia mengalami koma yang cukup lama. Singkat cerita, mereka melewati pos pemeriksaan. Di sana salah satu sipir mencurigai Petro sebagai penjual narkoba. Sipir tersebut menyetrumnya dengan tekanan tinggi, padahal Petro jelas tak membawa apapun. Merasa harga dirinya diinjak, ia pun langsung menghajar sipir tersebut. Nick tak hanya tinggal diam saja melihat temannya diperlakukan seperti itu. Ia pun membantu Petro untuk baku hantam dengan penuh brutal. Keributan mereka dihentikan atas perintah salah satu petinggi sipir yang memiliki julukan El Fuego. Ia berwatak tegas dan tak segan menghabisi napi yang kurang ajar.
Ia mencurigai Petro yang terdeteksi membawa sebuah logam. Di saat dilakukan pemeriksaan manual, ternyata lutut Petro adalah lutut palsu yang berbahan titanium. El Fuego pun memperingatkannya agar tak melakukan hal aneh di penjara ini. Di sisi lain, Kementerian Hukum sedang mengadakan pertemuan dengan wartawan terkait pembukaan penjara Alcatraz yang sebelumnya sudah ditutup karena terlalu brutal dan tak manusiawi. Pak Menteri pun memerintahkan bawahannya yang bernama, kita sebut saja si agen, untuk menjelaskan kepada wartawan bahwa para penjahat kelas kakap harus dihukum dengan hukuman brutal. Alcatraz is a bad place for bad people. Di waktu yang sama, saat para napi sedang berkumpul di tengah sel untuk mendengarkan arahan Fuego, dia mengatakan bahwa penjara Alcatraz akan memberikan hukuman yang setimpal sesuai kasus mereka. Mereka juga tak bisa kabur sebab penjara ini berlokasi di tengah laut atau lebih jelasnya di pulau terpencil. Meskipun terdengar kejam, para napi ini tetap bisa bersantai sampai-sampai ada napi yang diperbolehkan untuk memainkan game konsol. Loh. Setelah banyak basa-basi, Fuego kemudian memperkenalkan salah satu napi legenda di Alcatraz. Ia bernama Lester, yang tak lama lagi akan dihukum mati. Ia menjadi narapidana pertama yang merasakan hukuman mati menggunakan sebuah alat baru. Lester dipenjara sebab ia diketahui merampok emas batangan yang bernilai 200 juta dolar. Dan hingga saat ini, ia tak pernah memberitahu lokasi di mana emas tersebut berada. Sudah 17 tahun terakhir, FBI mencarinya, namun tak membuahkan hasil apapun. Live from Pier 39 on Fisherman's Wharf, I'm Kelly by the FBI that's gone on for 17 years. Eksekusi mati tersebut akan dihadiri oleh Pak Menteri Pertahanan, Hakim, dan para bawahannya. Namun saat mereka sudah memasuki wilayah Alcatraz, maka kekuasaan diambil penuh oleh Fuego. Mau tak mau, suka ataupun tidak, mereka harus mengikuti peraturannya, termasuk harus menyerahkan senjata mereka kepada pihak penjara. Sebelum dieksekusi, Lester diberi sebuah permintaan terakhirnya, bukannya ingin bertemu dengan keluarga ataupun makanan yang enak. Lester hanya meminta agar dirinya dipertemukan dengan Petro. Yang pasti, ia ingin berbicara empat mata dengan pencuri mobil ulung itu. Ternyata Lester sempat mendengar cerita Petro yang bangkit dari kematiannya. Ia ingin mendengarkan kisahnya secara langsung dari orangnya. Di waktu yang sama, ada sekelompok tentara bayaran yang diam-diam menyelinap ke penjara tersebut. Mereka terjun dari pesawat dan menghajar para penjaga di sana. Ternyata pasukan ini dipimpin oleh si agen alias bawahannya Pak Menteri. Ia dan barudaknya menjebol pintu di sana menggunakan sebuah bom. Di sini terungkap bahwa si agen adalah mantan pasukan khusus paling ditakuti di militer yang sengaja masuk ke pemerintahan agar bisa mengakses informasi tentang Lester karena ia dan barudaknya mempunyai ambisi untuk mendapatkan emas batangan itu yang tempatnya Lester sembunyikan. Dan untuk melancarkan aksinya, si agen memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mematikan sinyal di sana. Singkat waktu, para sipir mulai merasakan efeknya sebab mereka menyadari beberapa sistem mendadak tak berfungsi. Fuego pun memerintahkan ke salah satu sipir untuk mengecek ruangan sel. Tetapi tiba-tiba si agen dan barudak mulai masuk satu persatu dan membantai para sipir menggunakan senjata canggih mereka. Setelah itu, si agen juga menghancurkan pintu yang terhubung dengan ruangan eksekusi menggunakan sebuah peledak berukuran kecil. Di sisi lain terlihat Fuego sedang menyiapkan jas terbaik untuk digunakan oleh Lester. Dan di saat Lester sedang mengobrol dengan Petro, tiba-tiba ada sebuah kursi yang muncul sendirinya dari bawah tanah. Usut punya usut, kursi tersebut dibuat khusus untuk menyiksa dan membunuh Lester. Sejauh ini, Petro bersama orang-orang yang berada di ruangan eksekusi belum mengetahui bahwa si agen dan antek-anteknya sudah mengacaukan penjara Alcatraz. Beberapa menit sebelum eksekusi, Lester memberitahukan tentang beberapa kejahatannya kepada Petro. Ternyata keinginan Lester mengobrol dengan Petro adalah karena mereka sama-sama pencuri profesional. Tak berselang lama, Bu Hakim menghampiri Lester dan meminta maaf atas vonis yang ia jatuhkan 17 tahun lalu. Ia merasa bersalah karena melihat Lester yang sekarang sudah jauh lebih baik. Tapi sayangnya vonis sudah diketok palu, tak mungkin bisa dicabut atau dibatalkan. Goodbye, Lester. Setelah itu, Fuego langsung mengunci tangan berserta badan Lester di kursi hukuman.
Di sisi lain, Petro diminta untuk kembali ke selnya. Di tengah lorong penjara, tiba-tiba si agen muncul dan menembakinya. Beruntungnya Petro tak banyak kena peluru tembakan. Ia bisa saja melawan saat itu juga, tapi dirinya lebih memilih momen yang pas. Si agen dan barudak langsung masuk ke ruangan eksekusi dan menyandra semua orang yang berada di sana, termasuk Pak Menteri dan Ce Hakim. Di saat yang bersamaan, Petro berusaha membangunkan sipir yang tertembak si agen. Sementara itu, helikopter milik si agen mengalami kecelakaan, sehingga barudak si agen tak bisa membawa Lester sekarang. Petro yang berhasil menyadarkan sipir itu langsung mencari tempat aman guna memikirkan sebuah rencana. Tapi sialnya anak buah si agen, kita sebut saja EH, mampu mengejar dan menembakinya, tapi dengan cerdik Petro mampu melawan balik si EH dan yang lainnya. Di sisi lain, si agen sedang memaksa Lester agar memberitahukan lokasi di mana emas tersebut. Jika tidak, si agen akan membunuh semua orang yang berada di ruangan tersebut satu persatu, dimulai dari pendeta yang akan mendoakannya. Di pos militer, agen Ellen dan barudak FBI lainnya sedang berada di sana, yang lokasinya tak jauh dari penjara Alcatraz. Mereka sudah menduga jika si agen akan menjebol Alcatraz. Oleh karena itu, Ellen sengaja mengutus Petro untuk melakukan sebuah penyamaran di penjara Alcatraz. Tak lama kemudian, si agen menghubungi Ellen melalui transmisi radio. Ia mengancam akan membunuh Ce Hakim di kursi listrik jika Ellen dan FBI tidak mengirimkan helikopter untuk komplotannya. Di waktu yang sama, Petro sedang bersembunyi di sebuah ruangan untuk menjahit luka tembak di pundaknya. Dan tak lama kemudian, anak buah si agen kembali menemukannya. Mau tak mau, akhirnya Petro mengeluarkan jiwa petarungnya. Ia memberontak kepada musuhnya dengan tangan kosong. Dan dalam waktu singkat, ia berhasil menumbangkan musuhnya tanpa dirinya terluka sedikit pun. Petro lalu memasuki ruangan sel setelah merebut senjata milik barudak si agen guna menyelamatkan napi lain. Tapi sialnya EH sudah berada di sana. Nick yang melihat itu pun langsung membantu Petro. Ia mengambil sepucuk pistol yang berada di lantai dan terjadilah baku tembak dengan Bondon tersebut. Tapi tak disangka-sangka, EH sangat lihai menggunakan senjata tersebut dan mempunyai basic bela diri, dan Nick cukup kewalahan meladeni serangan dari si Bondon EH. Di saat Nick sudah terpojok bahkan hampir terbunuh, beruntungnya Petro datang di waktu yang tepat. Sialnya EH berhasil lolos dari sana. Bondon tersebut langsung melapor kepada si agen bahwa 3 anak buahnya telah dibantai oleh Petro. Mendengar hal tersebut, si agen mulai ketar-ketir. Ia pun bertanya kepada Fuego, siapa sih Petro sebenarnya? Fuego malah mengatakan jika Petro akan mengagalkan rencana si agen. Mendengar hal itu, si Bondon langsung menyundul kepala Fuego cukup keras. Sementara itu, Petro membajak helikopter milik si agen yang tersangkut di atap penjara. Ia lalu menghubungi Ellen melalui radio dan melaporkan situasi di dalam sana, di mana dirinya membutuhkan senjata untuk melawan si agen dan barudaknya. Tak lama kemudian, Pak Menteri dan anak buahnya menyandra anak buah si agen. Ia meminta si agen untuk melepaskan Ce Hakim, tapi tak disangka si agen malah membunuh anak buahnya yang disandra tersebut. Di sini kita diperlihatkan jika si agen tak bisa diancam oleh siapapun. Namun tiba-tiba kedua anak buah si agen bangkit kembali dan langsung menghabisi bawahannya Pak Menteri.
Si agen lantas mengajak Pak Menteri untuk bekerja sama, tapi Pak Menteri tak mau menjadi pejabat korup dan ia tak habis pikir mengapa mantan bawahannya itu menjadi pemberontak. Beberapa saat kemudian, Ellen memberitahu identitas si agen kepada Petro agar ia bisa mempelajarinya. Petro pun akhirnya mengajak Nick dan para napi untuk melawan si agen dan barudaknya. Mereka juga telah mengambil beberapa senjata milik lawan, termasuk sebuah pelontar yang cukup besar. Selain itu, mereka juga membobol gudang senjata di penjara tersebut. Di sisi lain, si agen terlihat sedang mengintimidasi Che Hakim. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Petro menggantung salah satu barudak si agen dan menghembuskan gas ke ruangan tersebut. Ia lalu menyelamatkan Lester dan Bu Hakim dan menyuruh Nick untuk menjaga mereka. Tapi sialnya si agen dan Eha berhasil menarik Che Hakim kembali. Mau tak mau, Petro harus melakukan baku tembak dengan si agen. Petro memancing mereka ke dalam gudang dan di sana ia membuat jebakan menggunakan tangki bensin dan sepuntung rokok. Di saat salah satu barudak si agen masuk, tiba-tiba akibat suara ledakan tersebut, barudak si agen terpancing dan membuat mereka lengah. Petro yang merasa mempunyai kesempatan pun tak menyia-nyiakan hal tersebut dan langsung menghabisi mereka semua. Lalu setelah itu, Petro berduel dengan si agen. Tapi sialnya, peluru di pistol Petro sudah habis. Si agen pun mengangkat pistolnya dan hendak membunuhnya. Akan tetapi di waktu yang sama, Nick muncul dan membantu sahabatnya itu. Mereka berdua kemudian mengamankan sebuah tempat. Di sini Nick mulai curiga terhadap gerak-gerik Petro seolah-olah ia sudah mengetahui semua kejadian ini. Mau tak mau dengan terpaksa Petro mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa ia adalah agen FBI yang menyamar. Ia juga merupakan orang yang menjebak Nick di awal film sehingga Sonny, Nick dan barudaknya bisa ditangkap. Mendengar hal itu Nick sangat marah dan hampir mengheadshot Petro. Akan tetapi ia tak bisa melakukannya karena Petro adalah CS terbaiknya. Di sisi lain, Eha mendesak Ellen dan anggota FBI lainnya untuk segera mengirimkan helikopter. Sebab jika tak dituruti, dirinya akan menghabisi Bu Hakim menggunakan kursi listrik. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Ellen pun mengirimkan helikopter ke penjara tersebut. Di samping itu, situasi di dalam penjara semakin runyam yang membuat Lester menyerah. Petro lalu bernegosiasi dengan barudak si agen untuk melakukan pertukaran antara Lester dan Bu Hakim. Yang akan tetapi Petro tetap meminta bantuan kepada para napi untuk bersiaga dengan senjata yang mereka pegang karena Petro tak sepenuhnya percaya kepada si agen. Sebelum pertukaran dilakukan, si Lester memberikan tahu Petro tentang lokasi emas yang ia sembunyikan. Sambil menunggu si agen dan reng-rengan datang, Petro bersiap di bangkai helikopter milik si agen. Dia kemudian memberitahu Ellen tentang pertukaran yang akan ia lakukan. Tak berselang lama, Nick tiba-tiba menghampiri Petro. Di sini Nick ingin meminta penjelasan mengapa Petro tega menjebaknya saat itu. Ternyata Petro melakukan hal tersebut untuk menangkap Sonny yang telah membunuh istrinya dalam kejadian tabrak lari. Mendengar hal itu, Nick justru merasa bersalah. Ia tidak tahu jika mantan bosnya itu adalah pelaku pembunuh istri CS-nya. Alhasil Nick pun meminta maaf kepada Petro. Singkat cerita, si agen dan barudak akhirnya datang ke tempat pertemuan. Petro lalu memberikan senjata yang terpasang di helikopter yang masih berfungsi agar bisa digunakan oleh Nick apabila terjadi kerusuhan. Tanpa membuang waktu, pertukaran pun dilakukan. Di waktu yang sama, Ellen dan anggotanya sedang berada di perjalanan untuk memberikan bala bantuan. Sementara itu, si agen menyuruh Vego untuk membujuk para napi agar menyerahkan semua senjata mereka. Akan tetapi para napi sudah tak tahan, tak sabar menghabisi barudak si agen secara brutal. Mereka pun melompat dari atas sembari menembaki musuh yang baru kelek secara membrutal.
Dalam baku tembak itu, salah satu napi harus tewas setelah mengenai tembakan dari EH. Situasi semakin menegangkan setelah bangkai helikopter yang dinaiki Petro dan Nick tiba-tiba terjatuh. Petro pun melompat dan meraih kabel sedangkan Nick terjatuh bersama helikopter tersebut. Di saat Petro dan barudak mulai terpojok, FBI pun akhirnya sudah sampai di sana. Mereka pun membantu para napi untuk menghabisi si agen dan barudak. Tak hanya FBI, Fuego juga ikut membrutal dan hampir membunuh EH. Tapi si Bondon cukup cerdas dan membalikan keadaan. Ellen yang melihat hal tersebut tanpa pikir panjang langsung menembak EH. Setelah itu, Petro berlari ke arah helikopter untuk mengecek kondisi Nick. Beruntungnya Nick hanya mengalami luka ringan di tangannya. Dan tak berselang lama, Ellen membawa Che Hakim untuk diselamatkan. Tapi ternyata yang ia bawa adalah stafnya, sedangkan Che Hakim dan Lester berhasil diculik oleh si agen. Akhirnya Petro dan FBI pun mengejarnya menggunakan helikopter dan ketika sudah dekat, si agen malah melemparkan Che Hakim dari ketinggian. Lalu dengan gagahnya, Petro nekat terjun dari helikopter demi menyelamatkannya. Di sisi lain, Lester tiba-tiba membuka bajunya dan tak disangka-sangka, ia telah memasang bom di badannya. Alhasil si agen harus tewas dalam ledakan di atas helikopter tersebut. Di waktu yang sama, Petro berhasil menyelamatkan Che Hakim dan mendarat di sebuah sungai. Keesokan harinya, Petro melaporkan di mana lokasi emas berada kepada FBI agar aset tersebut bisa dikembalikan kepada pihak yang berwajib. Lalu di akhir film, Petro mengunjungi Nick dan membebaskannya dari sana karena banyak membantu saat kejadian saat itu.